Saya kecelakaan 2022, berjalan 8 bulan, Allah uji saya lagi. Istri saya itu tabrakan, tangannya patah. Di situ kan dimana istri saya yang membantu saya untuk belajar beradaptasi ya, untuk pasang baju, untuk makan, untuk minum. Ternyata setelah berjalan 7 bulan, saya masih belum bisa ngapa-ngapain, istri saya kecelakaan. Aduh, coba Mas, gimana nih Mas? Mandiri. Ini Oke. hanya menggunakan peralon dok, ini. Nah seperti ini. Enak banget. Udah Jenius ya, jenius. Mas, tapi saya jadi penasaran, ini ada satu nih Mas. Sorry Mas, saya tanya ya Mas. Iya. Kalau cebok gimana Mas? Tanya Dokter Richard. Hari ini saya kedatangan Bang Maidi nih. Dari mana Bang? Pontianak. Dari Pontianak. Oke, umur berapa Bang? Umur 30. 30 tahun. Iya, Oke. 30 tahun. 30 tahun. Kalau boleh saya tahu, itu dari lahir Bang? Kecelakaan dok. Oh, Iya kecelakaan. mohon maaf ya sebelumnya ya. Iya. Kenapa itu Bang? Terkena setrum. Kecelakaan kerja, terkena setrum. Kecelakaan kerja? Iya, kecelakaan kerja. Boleh nggak ceritain? Di tahun 2022 saya ada ini bekerja memasang baja ringan. Oke. Baja ringan yang saya pasang itu terkena kabel yang bertegangan tinggi. Oke. Di situ tangan saya hangus, terbakar. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Lagi megang besi, dua-duanya saya naikin ke atas, ternyata di atas itu ada kabel. Kabel yang fullnya besar. Di situ saya tidak sadarkan diri juga di sana. Sampai hangus, terbakar. Kapan itu Bang? Di tahun 2022 kemarin. Tahun 2022? Iya. Baru? Baru 1 tahun yang lalu? Iya, belajar beradaptasinya pun masih belum setahun. Belum setahun. Iya, karena setahun kemarin nggak bisa ngapa-ngapain. Kan ini baru bekas luka. Jadi setahun nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Kerja di perusahaan sudah berapa lama? Tidak bekerja dengan perusahaan. Jadi? Kerja individu ya, sendiri, tukang panggilan gitu. Oh, tukang panggilan. Iya. Pada waktu itu lagi kerjain apa? Buat parkiran ini, tempat cuci mobil. Oke. Iya, kawan itu rencana mau buka usaha cuci mobil. Menyuruh saya untuk membuat tempatnya gitu. Yang bahannya itu yang dari baja ringan. Oke. Iya. Oh, tukang lah ya. Iya, saya tukang. Tukang lah ya. Iya, Karena listrik tegangan tinggi kesetrum dong. Kesetrum. Tiba-tiba nggak sadarkan diri. Iya, tiba-tiba nggak sadarkan diri. Dan begitu sadar? Begitu sadar udah di rumah sakit. Udah di rumah sakit, begitu sadar. Kayak gimana kalau waktu sadar di rumah sakit, ceritanya kayak gimana? Sampai di rumah sakit di Pontianak, saya nggak sadar. Masih nggak sadar? Iya, nggak sadar. Oke. Di situ saya masuk rumah sakit, tangan saya udah di ini dok, apa namanya ya, dioperasi, diiris-iris gini dok, diiris-iris. Oke. Katanya menghilangkan darah beku. Sudah diamputasi berarti? Belum. Belum diamputasi? Belum. Oh, diiris supaya untuk ngilangin darah bekunya? Iya, darah bekunya. Oke. Di situ saya masuk ke hospital yang swasta ya, di situ mahal dok ya, maksudnya itu mahal. Iya, saya pun nggak tahu kalau bahwasanya kalau terkena setrum itu bisa sefatal sampai amputasi. Oke. Iya, di situ cuma 2 hari. Dan itu bayar sendiri? Bayar sendiri dok, bayar sendiri. Oh, di rumah sakit swasta bayar sendiri? Iya, bayar sendiri. Terus itu belum diamputasi tuh? Belum. Kamu bisa ngerasain tangan kamu? Masih bisa ngerasain. Masih bisa ngerasain? Masih bisa ngerasain. Masih bisa gerakin? Masih bisa. Masih bisa, iya. Oke. Udah kan di situ mahal ya harganya, per malamnya itu mahal. Jadi saya bersama keluarga. Saya pengen tanya dulu, mahal menurut kamu itu berapa di situ? Kalau nggak salah itu 2 hari 25 atau 20 juta. Iya. Oke. Iya. Jadi saya bersama keluarga berinisiatif untuk pindah ke
rumah sakit negeri yang pakai kartu gratis itu dok. BPJS. Iya BPJS. Oke. Yang penting nggak ke alternatif aja pokoknya. Iya. Udah pindah di situ kan nggak tahu ya kalau bawa bisa fatal seperti ini. Iya. Jadi bawa ke rumah sakit yang pakai kartu BPJS yang terbesar juga itu sebenarnya di rumah sakitnya itu. Oke. Sampai di sana ternyata nggak di ini dok. Pelayanannya kurang baik ya, pelayanannya kurang baik. Pelayan kurang baik itu kayak gimana tuh? Dibiarkan sebegitu saja. Selama 12 hari itu dibiarkan. Bukan dibiarkan ya, maksudnya nggak ada solusi sekali dok. Tangan saya itu kan dari rumah sakit pertama itu masih bisa digerakin ya. Sampai di sana katanya operasinya nggak bagus. Ditambah lagi operasi sampai di irisnya ini sampai ke sini. Kemarin kan sampai sini. Yes. Dibesarkan lagi. Oke. Ya dibesarkan lagi. Udah dapat 3 hari. Di situ tangan saya udah mulai menghitam. Rawat inap itu? Iya, udah mulai menghitam. Dan tidak bisa digerakin dok. Dan di situ pelayanannya nggak ada inilah, nggak apa ya, nggak ada pelayanan rasanya. Soalnya nggak ada solusi. Saking sakit ya, saking rasa sakitnya saya udah pasrah amputasi aja, tapi nggak ada solusi. Udah tangan saya hangus, udah hancur ya dok ya, hancur dagingnya itu udah hancur, udah menghitam. Di situ saya pindah lagi ke rumah sakit yang pertama. Pindah lagi. Di situ marah, nggak boleh suka-suka, nggak boleh ini keluar dari rumah sakit katanya. Saya bukan suka-suka, saya bilang sama ininya. Saya kan udah 12 hari di sini, cuman nggak ada solusi, entah amputasi kah atau obat kah. Emang nggak dikasih obat gitu? Dikasih dok, diinfus. Cuma diinfus aja? Diinfus, iya diinfus. Apalagi ya? Mungkin ada obat-obat lah, tapi nggak ini. Tapi nggak terapi yang khusus untuk tangannya mau diapain dan nggak Nggak dijelasin juga? Nggak ada. Dokternya ada datang? Kalau seingat saya itu dokternya itu kalau nggak salah 3 kali atau 2 kali. Selama 12 hari? Iya. Kalau seingat saya. Sisanya Zoom kali ya? Itu kamu pakai BPJS? Iya, pakai BPJS. Pakai BPJS. Jadi tidur aja di tempat situ? Saya selama 12 hari itu merasakan sakit yang tidak pernah saya rasakan seumur hidup, dok. Sakit yang tidak pernah saya rasakan seumur hidup. Di situ memang saya rasakan 1 jam itu seperti 1 hari, dok. Rasa sakitnya selama 1 jam itu. Kalau saya ingat ya, waktu kejadian itu. Di situ darah saya keluar semuanya, dok. Darah saya itu keluar semuanya. Di situ apa ya? Maksudnya dibiarkan saja. Itu ada fotonya, ada videonya, penuh itu kain ya di dalam ruangan itu ya, tempat itu kan darah saya udah keluar semua sampai sesak nafas, sampai nggak bisa ini. Tapi gimana lagi, tadi itu kan nggak ada biaya juga untuk pindah. Siapa tahu masih bisa di inilah. Ternyata dibiarkan begitu saja. Ya kita nggak punya opsi ya. Iya. Mau ke rumah sakit yang mahal, Iya, tapi dong. orang nggak ada duitnya. Iya, dok. Akhirnya ke rumah sakit negeri di sana pakai BPJS. Iya. Tapi ujung-ujungnya malah memperpanjang penderitaan, nggak diapa-apain. Iya. Jadi makin lebih sakit aja pokoknya ya. Iya. Jadi disiksa. Iya, disiksa, Pak. Seakan-akan disiksa, dok. Selama 12 hari itu saya mungkin ya, dok ya, mungkin lah kalau saya tidak pindah di rumah sakit itu ya, mungkin potongnya sampai di sini. Karena sudah makin ke atas, dok. Hitamnya, dagingnya itu udah makin busuk, makin ke atas. Makin ke atas. Nggak ada tuh solusi dari mereka, kita akan amputasi atau apa? Ada, dok, dibilangnya itu kita akan amputasi, cuman nggak tahu kapan diamputasinya. Katanya masih tunggu dokter tulang, masih ada tunggu dokter kulit, tunggu dokter apa lagi gitu. Ini nggak bisa tinggal apa ya namanya ya. Nggak bisa asal amputasi. Iya. Ya sudah, datengin aja dokternya. Apa masalahnya? Nggak tahu, katanya inilah apa ya. Tunggu. Antri. Iya, tunggu.
Di situ udah tangan saya udah mulai naik ke atas, ya koordinasi bersama orang tua juga. Nih saya nggak mampu, saya bilang sama orang tua, saya nggak mampu di sini. Saya udah sakitnya itu nggak kuat, saya nahan sakitnya. Udah macam mau bernapas saja udah nggak bisa dok. Di situ saya menahan rasa sakit itu kan. Tolong dibawa ke rumah sakit. Yang pertama di situ pasti ada solusi. Di situ keluar saya dari situ itu marah-marah sampai di ini. Nanti kamu BPJS-nya akan saya matikan ya katanya. Saya nggak yang penting nyawa saya selamat. Saya bilang seperti itu dok. Pihak rumah sakitnya bilang seperti itu. Iya. Saya udah nggak mikirin maksudnya BPJS mikirin apa. Toh BPJS-nya pun dipakai seperti ini pelayanannya. Jadi saya mau pindah aja, mau pulang. Saya bilang nggak ke rumah sakit karena takut ini ya. Saya bilang mau pulang aja, saya mau pulang. Biar tangan saya busuk di rumah. Saya bilang seperti itu. Oke, pulang Iya. paksa. Iya, pulang paksa. Lepas itu saya langsung pindah ke rumah sakit itu. Di situ ditanya, kok balik lagi? Kenapa kemarin keluar? Kan ditanya Oke. lagi ya dok. Oke. Iya, kan kemarin itu alasannya karena nggak mampu juga. Memang rumah sakitnya bagus, biayanya juga mahal dok. Iya. Di situ saya kasih tolong dilihatkan tangan saya. Kalau misalnya masih bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Kalau nggak bisa ya diamputasi lah. Oke. Yang penting nyawa saya selamat. Oke. Itu saking nggak mampunya saya dong. Saking nggak mampunya menahan rasa sakit. Bahkan kamu rela untuk diamputasi. Iya. Karena sakit sekali. Karena sakit sekali. Sangat-sangat sakit. Tidak pernah saya rasakan seumur hidup saya merasakan sakit seperti itu. Saya rela kehilangan kedua tangan, yang penting saya nggak sakit, maksud saya dok, nggak mampu sakit banget. Di situ. Kehilangan dua tangan itu kan suatu hal yang sangat berharga ya. Iya. Tapi sampai kamu relakan Iya. karena rasa sakit yang Sakit. amat sangat seperti itu. Awalnya itu selama dari awal kecelakaan sampai 1 minggu itu nggak rela dok. Maksudnya nggak apa-apa, nggak usah dipotong lah, nggak usah. Biarkan kering kah, biarkan nggak bisa bergerak, yang penting jangan dipotong. Ternyata sakitnya itu semakin menjadi, kan tangannya udah hancur, udah hancur tinggal di tulang ya. Tulangnya udah kelihatan, dagingnya udah berjatuhan. Jadi di situ darah udah keluar, sakit nggak mampu. Di situ saya udah mulai pasrah. Nggak apa-apa lah diamputasi, yang penting rasa sakitnya hilang. Di situ keluarga juga pada nangis semua ya, yang sedih. Kita pindah ke rumah sakit lah di situ. Dan di rumah sakit itu diputuskan untuk diamputasi. Diamputasi. Alhamdulillah udah pindah di rumah sakit itu hanya berjarak 1 malam kalau nggak salah. Maghrib masuk. Besoknya udah diamputasi, nggak nunggu dokter tulang, dokter apa. Kepada instansi terkait didengarkanlah ini ya. Selagi saya jadi dokter dari koas sampai detik sekarang, berapa tahun nih aku sudah kerja nih, 13 tahun, 14 tahun, masih nggak ada perubahan kayak gitu punya ya. Ya didengarkanlah, kadang-kadang tuh kita nggak punya opsi lain ya, dan BPJS itu adalah salah satu opsi yang luar biasa. Tapi kalau misalnya BPJS cuma memperpanjang penderitaan, untuk apa? 1 malam aja kamu di rumah sakit swasta, kamu dioperasi. Diamputasi. Iya, diamputasi. Oke. Dan setelah diamputasi bagaimana perasaan kamu melihat tangan kamu sudah terpotong? Apa ya? Sedih ya dok ya, pasti sedih banget. Dengan terbangun udah, pertamanya enggak dok, pertamanya itu udah ikhlas, tapi udah terlihat tangan terpotong begitu, sedih banget, nggak bisa dok, kesedihannya itu kalau sampai kehilangan kedua tangan, saya seakan-akan nggak bisa hidup ya dengan tanpa tangan. Sedih banget lah dok, sedih.
Kamu sudah nikah? Iya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kamu sudah nikah? Sudah Sudah menikah. Sudah punya anak? Sudah ada punya. Sudah ada Iya, anak. sudah. Jadi anak dan istri menemani kamu? Anak dan istri ya menemani saya. Lalu untuk biayanya bagaimana? Ada dibantu dari pihak yang kemarin kamu buatin, itu kan kamu ada buatin yang tempat mobil itu? Iya, kalau untuk biaya rumah sakitnya beliaunya ada bantu, tapi tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Sebagian lagi dari kamu pribadi, Iya. atau bagaimana? Di rumah sakit beliau ada membantu saya. Terus setelah keluar dari rumah sakit itu, saya ini apa namanya ya, biaya sendiri dari perawatan, dari kontrol, dari keseharian semuanya lah. Oke. Ditanggung sendiri. Kapan kamu mulai bisa menerima diri kamu? Bahkan sekarang kamu buat konten lagi di TikTok, luar Iya. biasa sekali. Iya. Bisa memberikan inspirasi bagi orang-orang lain. Siap. Padahal 2022, 2023 berarti waktunya pendek sekali loh kamu bisa bangkit. Iya. Kapan kamu bisa menerima diri kamu? Saya kemarin dari sejak amputasi itu setahun dok, dalam kemurungan ya. Maksudnya dalam kemurungan, dalam kesedihan, tidak mau bersosialisasi dengan jiran, tetangga ataupun saudara. Dengan saudara pun nggak mau saya ketemu. Saking frustasinya ya, karena saya harus kehilangan kedua tangan. Di situ Apa yang kamu rasakan? Malu? yang saya rasakan itu bukan malu ya dok ya. Selama setahun itu saya menahan rasa sakit dok. Rasa sakit yang saya rasakan di situ, saya nggak bisa tidur telentang ataupun miring. Saya tidurnya itu duduk dok, karena di pundak saya ini bolong. Pundak saya ini bolong Kenapa? sampai kelihatan tulangnya itu. Oh ya? Iya. Dan muka saya ini sempat gosong separuh, sama kuping sebelah sini, telapak kaki. Efek listrik setruman itu ya? Iya, Sampai sekarang masih ada? masih bekasnya ada. Nanti kita lihat ya. Iya. Itu sampai kelihatan tulang kemarin ya? Iya, ini yang paling lama dok, yang paling lama. Karena paling luas ya. Iya. Yang tangan ini kayak 10 bulan udah ini ya, udah mulai rapat, udah kulitnya udah mulai menyatu. Kalau Oke. yang ini setahun pas. Oke, mata, telinga, Mata penglihatan kurang sedikit. Ada efek lah. ada efek. Iya. Pendengaran? Pendengaran enggak dok. Oke. Iya. Istri gimana? Sudah sehat? Istri itu kan kemarin waktu kecelakaan itu ya dok ya. Waktu kecelakaan itu kemarin waktu patah nggak dibawa ke rumah sakit. Oh. Kan ekonomi nggak ada ya. Oke. Dibawa ke dukun. Dibawa ke dukun kampung. Oke. Dukun urut. Iya, dukun urut. Ternyata penanganannya salah. Selama hampir setahun istri saya itu selalu merasakan sakit ya. Mau tidur itu sakit, mau ngapain sakit, tangannya bengkok dok. Oh. Tangannya itu bengkok, nggak bisa megang apa-apa juga, selalu sakit setiap malam. Karena waktu kecelakaan nggak dibawa ke hospital, dibawanya ke dukun, tangannya bengkok. Selama setahun merasakan sakit. Di situ saya berinisiatif karena ini ya, maksudnya nggak dibawa itu ke rumah sakit karena nggak ada biaya untuk dibawa ke rumah sakit. Udah berjalan setahun masih merasakan sakit. Kan biasanya kalau patah itu 2-3 bulan udah sembuh. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Setelah dibawa ke rumah sakit, di hasil ronsennya tulangnya tidak menyatu dengan baik. Oke. Tulangnya tidak menyatu dengan baik. Di situ dokternya bilang dikasih besi. Oke. Diplat. Di pen ya, besi baru 2 bulan dari sekarang Oke. operasinya. Sudah dioperasi. Iya, untuk saat ini masih belajar juga ya untuk megang Oke. sedikit-sedikit Oke. yang ringan-ringan. Oke. Masih belum bisa beraktivitas penuh. Oke. Serba salah ya. Iya. Kalau jadi orang susah ini serba salah ya Maidi ya. Iya. Memang dunia ini nggak adil Maidi. Jadi orang susah ini serba salah. Datang ke hospital yang gede nggak mampu. Iya. Datang ke hospital yang gratis pelayanannya jelek. Iya. Datang ke dukun tambah parah. Iya. Dan apa ya dok ya? Selama dari 2022 ini ya, mungkin Allah merasa saya, Tuhan ya merasa saya kuat ya, kaki saya, bahu saya untuk menahan ini.
seakan-akan tidak pernah putus, Dok ya. Dan hari ini anak saya juga dioperasi juga di Rumah Sakit Pontianak hari ini. Seakan-akan selesai ini tambah ini. Kadang sampai bingung juga, ya Allah kok sampai begini hidup saya. Seakan-akan tidak pernah putus dari ujian hidup lah. Oke. Iya. Oke. Tapi Operasi apa anak? amandel itu udah kemarin itu panas terus, Dok. Jadi tak operasi hari ini tadi udah berangkat. Kamu mau kerja kan? Mau. Semangat kerja kan? Semangat. Oke. Anggap aja kamu ketemu dengan saya, itu adalah jalan Tuhan untuk kamu. Siap. Dan itu akan merubah hidup kamu. Siap. Insyaallah tetap semangat, Dok. Semangat. Ketemu dengan saya akan merubah hidup kamu. Dan setelah ketemu dengan saya, ini adalah jalan Tuhan untuk kamu. Amin. Tuhan mencoba kasih tahu kamu rasanya sakit bagaimana, rasanya jatuh bagaimana, Siap. rasanya diuji coba bagaimana. Dan mungkin doa kamu selama ini dengan Tuhan, mungkin ya melalui saya hari ini, saya akan bantuin kamu. Siap, Dok. Ya, saya akan bantu kamu. Yang penting kamu mau kerja, kamu mau usaha, kamu mau jualan. Siap. Ya, bagi netizen semua ya. Ini nih pedagang yang harus kalian beli nih. Jangan kalian beli yang murah-murah. Yang cari yang paling murah. Pedagang itu yang dicari itu yang paling penting nomor 1. Amanah, jujur, pekerja keras, bagus, mereview dengan baik. Siap. Saya akan coba bimbing kamu. Siap, Dok. Terima Dan saya pastikan kalau kamu rajin, Siap. saya pastikan kesialan kamu berakhir hari ini. Amin ya Rabbal alamin. Apalagi berarti banyak ya, bukan cuma tangan ya. Tangan ini yang paling fatal aja ya. Tangan yang paling fatal, pundak yang fatal juga, Dok. Pundak itu setahun baru menutup kulitnya itu setahun. Oke, sampai kelihatan tulang ya. Iya, sampai kelihatan tulang, dan muka saya itu gosong ini sampai kuping, Dok. Ini, Oke. Iya, Oke. gosong, telapak kaki terkelupas, Oke. telapak kaki. Ya di situ sedih ya, Dok. Udahlah saya kehilangan kedua tangan dan menahan rasa sakit. Lepas itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, maksudnya tidur juga nggak ini, sakit, sedih. Dimana memikirkan anak yang masih kecil, yang masih seumur jagung ya, anak-anak saya. Umur berapa anaknya? Waktu itu umur 1 tahun. Umur ada berapa anaknya? Anak saya 2. 2. Iya. 1 tahun dengan 1 tahun dengan 7 tahun. 7 tahun. Oke. Iya. Nggak bisa kerja juga. Nggak bisa kerja. Nggak produktif. Iya, Dong. Di situ. Nggak percaya diri Nggak percaya jadinya. diri. Ada rasa kecil hati. Iya, betul. Ada rasa kecil hati juga. Ya di situ selama setahun lah, Dok. Selama setahun saya pemikirannya sempit dan saya sempat ini juga berpikir pendek, sempat putus asa ingin mengakhiri hidup juga. Tapi alhamdulillah pemikiran sesat itu enggak sampai terjadi. Saya Sudah coba. Sudah coba. udah ada angan-angan sih, Dok. Udah selama hampir 1 bulan ya, saya mungkin pemikiran saya itu kusut banget. Udahlah di situ saya sakit, anak masih kecil, saya nggak bisa kerja, buat apa saya hidup, ya kan? Lebih baik saya mati aja, udah nggak ada gunanya juga saya hidup seperti ini, buat apa hidup? Seperti itu terus, Dok, selama hampir itu ya. Ya kalau setahun itu pemikiran seperti itu, tapi yang 1 bulan itu memang udah hampir lah, Dok. Untuk mengakhiri hidup itu memang udah hampir lah, alhamdulillah. Cuman nggak sampai terjadi. Nggak coba. Tapi wajar sih, kalau aku juga di posisi kamu juga pasti aku akan berpikiran yang sama juga sih pasti. Itu cobaan yang luar biasa banget yang terjadi dalam hidup kamu. Lalu kenapa kamu bisa berubah? Bisa akhirnya menerima, bagaimana itu prosesnya? Saya melihat orang tua saya, Dok. Orang tua saya yang sudah tua, anak saya yang masih kecil. Di situ orang tua saya sedih. Mungkin orang tua saya lebih sedih, Dok ya. Harus melihat anaknya yang dilahirkan dengan fisik yang normal, di umur meranjak 30 tahun harus kehilangan kedua tangan.
Di situ orang tua saya melihat udah semakin kurus juga dok. Orang tua saya udah semakin kurus dan beliaunya juga sedih, nggak mau makan juga. Jadi hati saya itu terbuka di situlah dengan melihat anak saya juga masih kecil. Saya nggak tega sama orang tua ya. Maksud saya kalau saya tetap dalam kemurungan, dalam kesedihan seperti ini, saya seakan-akan menyiksa orang tua saya. Saya seakan-akan menyiksa orang tua saya, sedangkan orang tua saya sudah tua. Orang tua saya masih belum bisa membahagiakan beliau dan saya bikin beliau sedih selama setahun. Beliaunya nggak bisa makan ya maksudnya. Nggak bisa makan juga, nggak bisa ini memikirkan saya. Mungkin saya sedih, tapi beliaunya pasti lebih sedih karena saya sebagai orang tua dari anak-anak saya nggak bisa membayangkannya kalau terjadi kepada anak saya ujian hidup yang seperti ini. Di situ saya udah mulai bangkit dok, mulai bangkit dan ini juga dok saya kecelakaan 2022, berjalan 8 bulan, Allah uji saya lagi, istri saya itu tabrakan. Istri saya tabrakan, tangannya patah. Di situ kan dimana istri saya yang membantu saya untuk belajar beradaptasi ya, untuk pasang baju, untuk makan, untuk minum. Ternyata setelah berjalan 7 bulan, saya masih belum bisa ngapa-ngapain. Istri saya kecelakaan. Di situ makin menambah untuk saya bangkit ya. Ya Allah, cobaan apa ini? Iya. Di situ sebenarnya hampir ini juga dok ya, kehilangan kedua tangan. Ekonomi yang sangat-sangatlah susah ya waktu itu karena kan nggak ada yang mau ini ya, nggak ada yang mencari, jadi susah. Istri juga tabrakan, tangannya patah juga. Saya mulai berpikir, ya Allah, saya ini cacat seumur hidup. Saya nggak boleh bergantung kepada sesiapapun, nggak boleh. Saya bergantung kepada orang tua akan tiada. Saya bergantung kepada istri pun bisa terputus ya, maksudnya bisa terlepas. Dan keadaan istri saya dengan beliaunya patah tangannya, nggak bisa ngapa-ngapain juga, saya mulai beradaptasi, rada mulai bangkit. Mau tidak mau saya harus bangkit. Demi anak, demi orang tua juga, saya harus bangkit. Ya di situ belajar beradaptasi dengan keadaan saya yang sekarang. Akhirnya kamu berusaha menerima diri kamu. Iya. Karena kamu nggak punya jalan lain lagi. Nggak ada jalan lain karena orang yang selalu mendampingi saya, maksudnya untuk mandi, untuk semuanya lah. Beliaunya kan patah tangannya juga. Oke. Jadi saya harus bangkit lah. Oke. Kayak gimana tuh sampai ketemu ide yang sangat jenius sekali sampai pakai pipa apa itu? Paralon ya? Iya, pipa paralon. Iya. Saya pertama kali itu belajar beradaptasi itu minum ya dok ya, minum. Di situ sampai banyak gelas yang tumpah, kan nggak biasa dok ya. Nggak biasa menggunakan lengan ambil minum, belajar. Sekarang sudah jago? Sekarang alhamdulillah sudah mulai jago lah. Sudah mulai jago. Sudah mulai jago. Makan menggunakan ini sendok. Pertamanya saya makan pakai sendok bisa? Dulu itu ini dok, saya mau makan pakai apa ini, nggak ada tangan. Jadi tak tengok di YouTube juga, di mana nggak ada dok, nggak ada solusi. Yang ada itu orang makan pakai kaki. Oke. Iya, saya coba makan pakai kaki nggak sampai. Nggak sampai dok. Baru sampai kayak gitu sudah tumpah-tumpah ya. Iya. Pertamanya makan guna tangan. Itu nggak sampai juga, kemudian nggak sampai dada aja udah ini dok, kan nggak sampai lah ya, nggak biasa. Soalnya bukan dari laki, jadi keras semua, lagi pada keras ya, nggak sampai. Jadi solusi nggak ada.
solusinya makan dengan kaki. Kalau nggak ada tangan itu makan dengan kaki. Tak coba belum sampai dada udah jatuh, sendoknya nggak sampai ke mulut juga. Eh, Tetap belajar pakai ini dok, apa ya, pakai tangan, pakai jepit gini. Selama 3 bulan itu mulai bisa, Oke. mulai bisa. Cuman susah dok, kayaknya itu susah banget makannya. Jadi kita pikirkan, ternyata ada orang ini ya, video dari luar FYP ke saya, orang nggak ada tangan. Beliaunya makan itu menggunakan tangan ini dok, tangan palsu, tapi bukan tangan palsu ya, dari besi. Beliaunya itu dari besi. Heeh. Saya lihat enak juga ini makannya. Sambil mikir saya gimana. Ternyata ada ini dok ya, ada peralon di rumah itu. Oke. Ya ada peralon. Tak coba pura-pura ini apa namanya ya, pasang di situ. Saya coba. Ternyata enak dok. Bisa ya? Bisa saya makannya itu seperti tangan biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Di situ orang tua saya sampai menangis dok. Dengan saya bisa bisa apa namanya, membuat alat itu dengan bisa makan sendiri. Beliau itu sampai menangis dengan alat itu. Saking senangnya karena udah bisa makan sendiri, nggak perlu disuapin sama siapa-siapa. Bawa nggak alatnya? Bawa nggak Bawa, alatnya? bawa. Coba. Aku pengen lihat alatnya. Itu buat sendiri mas? Iya, buat sendiri. Boleh sini, saya coba lihat alatnya. Waduh, coba mas. Gimana nih mas? Saya bantu atau bagaimana? Mandiri. Nah, ini Oke. hanya menggunakan peralon dok ini. Oh. Iya. Nah seperti ini. Enak banget. Udah Jenius ya, jenius. udah seperti tangan dan bahannya pun sangat ini bisa dijumpai di mana-mana lah, di toko bangunan, alat toko bangunan, alat pipa. Dijepit pakai sendok di situ Iya. ya. Kalau ini untuk apa mas? Kalau yang ini saya buat ini dong. Oke. Di sini banyak ada sendok nasi. Oke, kayak gimana tuh sendok nasi? Sendok nasinya itu ininya cukup satu dok, ini cukup satu. Oh. Iya, dipasangkan seperti ini. Bisa pasang sendiri. Iya. Nah, tinggal ambil nasi ke piring. Nggak butuh orang ya. Iya, udah nggak butuh orang dok, alhamdulillah. Oke. Cabut sendiri bisa? Bisa. Jago. Coba yang lain. Yang ini ada sikat gigi dok. Ada sikat gigi. Di situ kemarin itu selama setahun kan disikatin sama istri. Jadi sampai kapan saya harus ini ya, maksudnya disikatin terus sama orang rumah, sama istri kalau lagi ini kan nggak ada kan ini. Jadi tak pikir sejak ini dok ya, sejak pembuatan tangan ini alhamdulillah. Maksudnya itu semakin ini saya berpikir untuk memudahkan saya untuk beraktivitas ya, untuk keseharian saya. Dan semakin percaya diri juga ya. Semakin percaya diri juga dok, alhamdulillah. Ini dulu atau konten dulu mas? Apanya? Ini dulu atau konten dulu? Yang konten dulu jalan atau ini dulu? Ini dulu. Bikin dulu atau buat konten dulu? Bikin dulu. Bikin dulu. Habis itu baru berani ngonten kayak gitu. Enggak, bikin langsung. Langsung ngonten. Iya. Oke. Tak bikin langsung buat konten gitu. Buat konten. Iya. Berarti kamu percaya diri ya? Iya, percaya diri. Menimbulkan kepercayaan diri kamu. Iya, di situ tapi saya pikir dulu ya, ini harus bisa, hari ini harus bisa gitu. Kalau nggak bisa nggak buat saya dok. Oh iya. Iya, yang bisa. Oke. Ya, yang Itu bisa sikat gigi ya jadi iya, ya? Oke. bisa sikat gigi, enak dok. Udah nggak Oke. ini. Apalagi kalau ini gayung. Gayung untuk mandi. Iya. Sisir kayak gimana sisir? Sisir. Oh. Ada sisirnya juga. Ada sisirnya. Oke. Enak dok, udah gini. Tapi tidak lain. Itu garukan mas? Iya, garukan. Kan ini ya, gak ada tangan itu nomor 1, kalau gatal gak mampu dok.
Biasanya itu kalau lagi tidur mau cari ini apa namanya ya, lagi baring-baring. Kalau nggak ada ini kemarin itu mau cari dinding, mau cari Oh. sudut, cari sudut. Jadi kalau jadi tak buat ini apa namanya ya, garukan. Heeh. Nah, dengan garukan ini sekarang udah enak, dimana yang gatal lah udah bisa. Udah sampailah di mana yang sampai lah dok ke sini. Itu apa ini Mas? Kuas. Ini saya itu kan dulu orang bangunan ya dok ya. Iya. Maksudnya itu dengan keadaan saya yang sekarang itu saya itu ini dok mau apa ya, maksudnya itu ingin mencari kesibukan setiap hari. Oke. Karena kalau tidak mencari kesibukan itu biasanya sering mengingat masa yang Kepikiran kepikiran kemana-mana. terus, masih kepikiran. Jadi apapun yang harus cari kesibukan setiap harinya itu memang harus cari kesibukan. Oke, jadi kamu ngecat. Ya biasa ngecat di rumah itu, ngecat lemari atau apa di rumah itu yang ada lah. Oke. Tak cat. Keren ya. Ini ya, terima kerjaan. Keren ya. Berarti. Keren ya. Enggak, cuman apa ya, maksudnya cari kesibukan di rumah. Cari kesibukan Iya. di rumah. Oke. Iya, cari kesibukan Oke. di rumah. Mas, tapi saya jadi penasaran, ini ada satu nih Mas. Kalau, sorry Mas, saya tanya ya Mas. Iya. Ya. Kalau cebok gimana Mas? Iya, itu pertanyaan yang sangat-sangat banyak sekali. Banyak Iya. ya. Bukan cuma gue ya. Iya, banyak sekali. Masih dibantu. Enggak dibantu. Terus sebenarnya pengen sih meragangin di sini kalau memang ini. Iya, iya, Ya gimana? maksudnya enggak, caranya aja gitu, caranya. Cara gimana? Caranya Boleh, aja. boleh, boleh. 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 Boleh, Dok. Boleh loh, Ah, ragain. Gini ya, maksudnya di sini mana ya? Sini yang kelihatan nggak bawah sini. Kelihatan di bawah. Oh, maksudnya jongkok ya Maksudnya bisa? gini ya, gini. Di atas gini juga ya, boleh. ya. Iya, iya. Oke. Di sini ada kran ya, maksudnya kran dihidupkan. Lepas itu pakai ini dok, pakai ini kita tinggal main begini, kan ada air begini. Pakai selang berarti. Ya kran itu tinggal dihidupin, jadi berjalan dari pinggang, Oh, Berjalan pakai tumit. pakai tumit. Kreatif. Ada garpu juga ini dok, ada garpu. Kreatif, Kalau kreatif, lagi kreatif. makan Indomie. Kalau mie itu agak susah kalau Pakai sendok. pakai sendok, jadi pakai garpu. Oke. Oke. Luar biasa ya Mas ya. Alhamdulillah. Kapan ini Mas nemukan seperti ini Mas? Buat seperti ini Mas? 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulanan dari 2 sekarang. bulanan Iya, dari saya sekarang. alat-alat ini. Sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya di rumah. Seperti kan saya suka macam tadi ya, cari kesibukan. Saya masak, saya apa. Oh, kamu masak juga? Iya, jadi alat-alat pisau, apalagi ya. Ada semuanya ini ya? Sutil, ada semuanya. Ada refillnya semua. Jadi kayak apa ya namanya? Portable. Iya. Intinya ini Iya, ya. intinya ini. Intinya itu ya. Tapi Iya. kayak ada ininya ya. Iya. Intinya ini. Ini masih bisa jadi Iron Man ini kalau dibuat mesin Iya. yang agak lebih canggih ini bisa. Iya. Ini kata itu bajak pipa. Bukan bajak laut. Tapi ini buat kamu jadi lebih percaya diri. Iya, dengan adanya ini alhamdulillah saya sekarang udah nggak di apa ya, maksudnya udah Nggak dibantu. udah nggak dibantu lagi lah. Oke. Heeh. Dan Masnya apa nih namanya? Sudah mulai bekerja? Kalau untuk saat ini saya masih belum bekerja ya dok ya. Sempat bingung juga. Kenapa? Mau kerja apa ya, maksudnya itu mau kerja apa. Dan sejak kecelakaan kesehatan saya itu terganggu ya dok, terganggu. Saya sering sakit juga. Oke. Sering sakit, nggak tahu kenapa kok, mungkin kekebalan tubuhnya udah ini ya, nggak kuat lagi. Oke. Di situ sering sakit juga. Dan untuk saat ini memang saya lagi dalam berapa bulan ini lagi fokus menyiapkan ini lah, maksudnya kan psikis saya sempat terganggu kemarin, mental saya nggak sempat nggak ini juga, nggak mau bersosialisasi. Jadi sekarang mau tak siapkan untuk menerima lah keadaan saya sekarang, belajar beradaptasi. Oke. Dan kok punya ide bisa ngontenin diri?
Bisa ngontenin diri itu pertamanya tak coba sebenarnya. Oke. Iya, mencoba di situ belajar beradaptasinya. Saya buka ini apa ya tadi itu buat konten. Di situ ternyata disambut maksudnya sama ini dengan ini Dok, dengan semangat ya. Iya. Saya dikasih dukungan di situ. Kamu justru mendapatkan dukungan Ya, di sana, di bukan situ. bukan kamu malah kecil hati, malah kamu jadi Iya. semangat dan jadi lebih besar di sana. Iya, yang pertamanya saya berpikir sempit, saya udah udah nggak ada peduli lagi ya sama saya, udah nggak ada yang, maksudnya udah nggak ada yang inilah. Ternyata setelah saya buat akun di sana buat konten, ternyata banyak dukungan di sana yang mensupport saya, semangat. Oke. Iya, harus sabar, hujan hidup. Di situ saya udah mulai ini, alhamdulillah ternyata banyak juga yang ini ya masih support, yang masih ini sama saya. Jadi di situ mulai bangkit lah. Mulai bangkit. Jadi media sosial juga ikut membuat kamu bangkit. Iya, media sosial membuat saya makin bertambah bangkit Dok. Makin Saya percaya belajar diri juga ya. Iya, saya berpikir di situ saya belajar beraktivitasnya, belajar ikhlas dengan ini. Saya rasanya mulai dari media sosial aja, sedikit demi sedikit untuk belajar beradaptasi, belajar menerima, untuk bertemu ya alhamdulillah sekarang bertemu dengan orang langsung ya mau. Kalau dulu nggak mau Dok, sama saudara saya nggak mau ketemu sama saudara. Saudara aja nggak mau, apalagi orang luar. Iya. Kalau sekarang mau komunikasi. Sekarang sudah alhamdulillah. Orang malah lihat kamu tuh malah wah inspiratif sekali kayak gitu ya. Iya. Malah kamu membanggakan. Pasti ada jalan Tuhan di sini. Iya. Kamu percaya Mas, ada jalan Tuhan. Insyaallah. Insyaallah. Meskipun ini adalah musibah, tapi pasti ada jalan Tuhan. Iya. Mas, aku punya cerita Mas. Ini ceritanya relate banget sebenarnya. Ini ceritanya relate banget. Kalau Masnya pernah dengar tentang saya itu pernah masuk penjara Mas. 1 kali 24 jam. Pada waktu sekitar 1 tahun yang lalu, selama 2 tahun, saya berseteru dengan salah satu artis yang cukup keras kepala lah. Ya, saya nggak sebut namanya. Dan pada waktu itu, akhirnya sih saya menang. Akhirnya saya menang, dan akhirnya saya dinyatakan bahwa status tersangka saya semuanya tidak sah, sitaan saya semuanya tidak sah, saya dikembalikan nama baik saya semuanya. Tapi saya pernah dipenjara 1 kali 24 jam, dan selama 2 tahun itu saya tersiksa lahir batin secara hukum. Iya. Bayangkan, saya pernah dijemput dari Palembang sampai ke Jakarta, saya pernah dimasukkan ke penjara yang paling dalam. Apa yang paling saya takutkan, Mas? Yang saya paling takutkan adalah nama baik saya yang sama ini saya bangun tercoreng. Iya. Tapi ternyata begitu saya sudah selesai, permasalahan ini semua selesai, saya dibebaskan dari status tersangka saya. Apa yang saya takutkan itu tidak terjadi. Bagaimana saya bisa kembali seperti sekarang, bahkan orang melihat Dr. Richard sekarang itu lebih bangkit, lebih jaya, lebih hebat, secara perusahaannya lebih terkenal, orangnya juga jadi lebih maju, wawasannya juga jadi lebih terbuka, podcastnya maju, segala sisi saya lebih baik daripada tahun lalu. Kenapa? Karena saya ingin menerima. Pilihan hidup saya itu cuma ada 2 Mas pada waktu itu. Yang pertama, saya kesel dengan si itu artis, dan saya akan perangin dia, sampai akhirnya saya terjerumus di kebencian saya. Atau yang kedua, saya menerima segala sesuatunya ikhlas, dan menurut saya itu adalah jalan Tuhan. Iya. Dan saya ternyata tidak ditinggal oleh siapapun. Semua orang yang nonton saya bilang nama baikmu tidak ada satupun yang rusak. Kami percaya dengan kamu, kami percaya dengan Dr. Richard, dan kami cinta dengan Dr. Richard. Saya tidak kehilangan cinta siapapun di sana. Dan ketika kita kehilangan sesuatu, tapi kita mendapatkan cinta yang luar biasa, maka itu lebih daripada 2 tangan kita. Iya. Itu yang kamu alami. Ketika kamu kehilangan, siapa yang nggak sedih? Aku pun juga sedih kalau kehilangan kedua tangan. Tapi ketika kamu kehilangan tangan, tapi kamu mendapatkan ribuan, ratusan ribu, jutaan cinta di luar sana. Orang yang bisa menginspirasi. Kamu kebayang nggak kalau suatu hari nanti, mungkin berapa tahun dari sekarang, ada buku Maidi. Amin. Sosok inspiratif, di mana tangannya putus, tapi bisa menginspirasi jutaan orang di luar sana. Bisa memberikan semangat hidup, bahkan punya perusahaan besar di luar sana. Kamu bayangkan, kamu akan bersyukur dengan Tuhan.
Tuhan, rupanya ini pesan yang ingin kau sampaikan kepada saya. Iya. Kamu percaya itu? Percaya dong. Selalu ada jalan Tuhan. Kalau pasti ada jalan. Makanya apapun yang terjadi dalam hidup kita, doa kita kepada Tuhan, doa saya selalu pada Tuhan itu selalu sama, yaitu lakukanlah terbaik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kalau memang kehendak-Mu adalah ini, kuatkanlah saya hamba-Mu untuk menjalani semua apa yang Kau jalankan untuk saya. Karena semuanya ini kan sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Iya. Maidi, tapi ada satu nih sebenarnya yang kamu bisa kerjakan. Kalau saya terpikir nih, karena saya King of Beauty Creator dan saya, kamu mau jualan nggak? Mau dong. Mau saya bantuin nggak? Kamu di Mau. Pontianak, Saya di Pontianak. mau saya bantuin? Mau. Karena kamu ngonten kayak gimana ya? Ngedit kayak gimana? Posting kayak gimana? Kerjain sendiri atau kayak gimana? Kerjain sendiri. Kerjain sendiri. Kayak gimana tuh cara pencetnya itu? Pakai ini dok. Coba. Aku jadi menarik nih, pengen tahu juga nih. Pakai ujung yang ini dok. Ternyata keterbatasan itu tidak membuat kita terbatas ya. Iya. Tapi membuat kita tuh jadi lebih kreatif. Iya. Oke, bukanya. Seperti ini dok. Buka seperti ini. Kalau mau buka itu tinggal bisa dok pakai ujung ini. Bisa pakai Iya. ujung situ ya. Sekarang sudah jadi lebih terbiasa dan kreatif ya. Iya. Oke. Udah mulai terbiasa gitu. Jualan di live TikTok nggak pakai tangan. Siap. Mau nggak? Mau. Udah coba belum? Belum pernah. Coba ya. Aku punya MCN, nanti aku yang bantuin ya, jualan ya. Kita bantuin sampelnya, barangnya. Siap. Kamu coba jualan. Siap. Lumayan Siap. untuk penghasilan bulanan kamu. Siap dok. Kita tunjukkan kepada dunia, walau tanpa tangan, asal punya kemauan, Siap. Maidi bisa. Insya Allah. Bisa dok. Asal punya tangan, walaupun nggak punya tangan, nggak punya kaki, Iya. asal semangat saya belum mati, saya masih bisa. Ya, apa ya, maksudnya pasti ya, namanya juga ini tetap mau ikhtiar dong. Cuman udah saatnya juga dah, mungkin saya udah bisa ikhtiar ya, karena sudah mulai bisa beradaptasi dengan keadaan saya sekarang. Oke. Saya buat kamu lebih kaya daripada kamu ngecat di Amin. lapangan. Daripada kamu bikin itu, saya buat kamu lebih sukses. Amin. Walaupun kamu tanpa tangan kamu, saya buat kamu lebih sukses daripada kamu ada tangan. Siap. Mau? Mau dok. Ya, saya nggak kasih kamu, mungkin saya bisa kasih kamu rupiah, ongkos pulang atau satu. Tapi kan itu hanya sesaat. Siapapun yang bertemu kamu seperti itu. Saya pengen kasih kamu pancing. Supaya kamu bisa menggali ikannya sendiri. Dan saya akan bantu, tim saya nanti ada, saya punya MCN itu memang untuk kreator, jadi dia untuk ngajarin kreator, ngasih semangat kreator, kayak gitu punya. Dan kita pakai data, nanti dia pakai data, dia akan tunjukkan data ke kamu, kayak gitu punya. Oh, kamu tuh penonton kamu umurnya segini loh, cowok loh, atau cewek loh, kayak gitu punya. Ya kalau penontonnya cowok, tentu jualannya barangnya cowok, kayak gitu punya. Oh, enggak, penonton kamu tuh cewek loh, jadi kamu bisa skincare, kayak gitu punya. Atau kamu bisa ini, atau kamu bisa daster, atau bisa apa, kayak gitu punya kan. Jadi dia akan bantuin. Iya. Kalau kayak kita kan cuma jualan aja kan, nggak Iya, ngerti kan. iya. Oh ternyata umurnya tuh segini. Oh ternyata kemampuan penonton kamu membelinya itu kemampuannya menengah ke bawah nih. Oh menengah nih atau menengah ke atas nih, sehingga disesuaikan. Ya kan nggak mungkin kalau misalnya kamu jualan berlian, padahal yang penonton kamu sebenarnya menengah ke bawah, nggak kebeli dong kayak gitu punya. Nah manajemen itu akan membantu kamu untuk ke sana. Iya. Manajemen itu juga akan membantu kamu kirimin kamu sampel. Oke, ini sampel nih. Jadi kamu bisa, wah sambil jualan sampai pakai sampel nih kayak gitu punya. Jadi kamu bisa efektif jualannya. Siap. Mau? Mau dong. Rajin? Rajin. Insya Allah rajin. Lumayan loh. Iya. Kamu lihat gak berita kemarin aku jualan berapa? Iya. 41 41. 41 apa? miliar. 41 miliar. Pernah lihat gak kamu Denny? Satu hari loh. Siap. Aku jualan live streaming 41 miliar. Di Shopee aku jualan live streaming 8 miliar 2,5 jam.
Tapi nggak segampang itu. Ada lagunya tuh, tak segampang Mudah-mudahan itu. nular. Nggak gampang. Seperti kamu seperti sekarang. Iya. Apakah segampang itu? Gampang. Nggak gampang. Butuh waktu, butuh tahap, butuh belajar. Iya. Makanya saya buat MCN ini. Karena apa? Saya belajar semuanya dari nol. Dari nggak bisa. Saya jualan tuh dari 35 juta loh satu hari. Iya. 35 dengan 40 miliar tuh jauh banget. Jauh. 30 miliar terus 100 juta itu berdarah-darah sampai sakit tenggorokan saya. Ada prosesnya. Iya, tapi seneng banget. Iya. Seneng banget. Bukan masalah itu, Madi. Duit, puji Tuhan sih, duit aku banyak ya. Cuma kayak 100 juta itu kayak, seneng banget nih. Pencapaian ya Iya. gitu, punya pencapaian ya itu punya kan. Kayak nggak ada yang nimpa nanti itu. Walaupun ya yang lain dari perusahaanku yang lain pasti lebih dari itu. Tapi kayak wah ini seneng banget nih kayak gitu punya kan. Terus capai lagi 1,5 miliar, dapat lagi 6 miliar, dapat lagi berapa miliar, akhirnya dapat 41 miliar. Iya. Rekor dunia. Rekor dunia. Nggak ada yang tahu. Mungkin kamu bisa memutuskan mecah rekor dunia saya. Amin, amin. Mudah-mudahan nular. Amin. Nular rezeki. Kita coba ya. Insya Allah. Karena itu nggak Siap. butuh apapun. Kamu sudah siap dengan semua ini ya kamu. Ya, yang penting rajin, semangat, modal kuota doang. Siap. Siap, Dok. Oke, Siap. aku bantuin kamu. Sekarang aku beda nih. Kalau kemarin kayak Farel, aku bantuinnya berbeda. Tapi kalau kamu, karena kamu juga sudah dewasa, aku akan bantuin kamu. Aku akan kasih pancing, aku akan bina, aku akan minta timku kasih perhatian khusus untuk kamu, supaya kamu bisa jadi Maidi yang sukses. Amin, amin. Kalau kamu sukses nanti, aku yang modalin kamu buat buku. Iya, terima kasih banyak. Supaya kamu bisa jadi pembicara di luar sana. Kamu bisa kasih inspirasi ke teman-teman yang lain. Aku dulu sempurna. Siap. Tapi ketidaksempurnaanku membuat aku jadi lebih sempurna. Maidi.